Halo. Kami dari kelompok 9, kali ini kami akan membahas materi yaitu terkait mengelola persediaan pada supply chain management. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, perkenalkan Yovita Jaya, NIM 3379, ada Igede Yoga Bayu Priyatama, NIM 3367, ada Pandai Putu Melinda Agustina, NIM 3373, ada Monica NIM 3371, dan yang terakhir ada Riga Sanjaya Muramastu NIM 3387. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama alat ukur persediaan dan klasifikasi, yang kedua model persediaan untuk produk dengan permintaan relatif stabil, yang ketiga model persediaan untuk produk dengan permintaan musiman, yang keempat pendekatan kapasitas reaktif, yang kelima vendor managed inventory atau VMI, yang keenam hambatan dalam manajemen persediaan, dan yang terakhir contoh kasus perusahaan dalam mengelola persediaan dan hambatan-hambatan yang mereka alami. Alat ukur persediaan. Adapun alat ukur yang menjadi patokan dalam memenuhi persediaan yaitu yang pertama, tingkat perputaran persediaan inventory turnover rate. Ini melihat seberapa cepat produk atau barang mengalir relatif terhadap jumlah yang rata-rata tersimpan sebagai persediaan. Yang kedua, inventory days of supply didefinisikan sebagai rata-rata jumlah hari suatu perusahaan bisa beroperasi dengan jumlah persediaan yang dimiliki. Kalau inventory days of supply panjang, maka tingkat perputarannya akan rendah. Yang ketiga, fill rate adalah persentase jumlah item yang tersedia ketika diminta oleh pelanggan. Selanjutnya, model persediaan untuk produk dengan permintaan relatif stabil. Pertama, model ekonomi order quantity. Ukuran pesanan untuk item yang permintaan atau kebutuhannya relatif stabil dalam jangka panjang. Ukuran pesanan akan berimplikasi pada frekuensi pemesanan. Berarti, semakin cepat persediaan habis, sehingga semakin sering pesanan harus dilakukan. Yang kedua, ongkos persediaan, yaitu ongkos pesan, ongkos simpan 20% sampai 30% atau ditentukan oleh akunting. Model persediaan produk dengan permintaan musiman, yaitu model newsboys. Problem adalah stokastik yang mempertimbangkan adanya faktor ketidakpastian dalam jumlah permintaan setiap periode produksi. Model newsboys merupakan model yang dikembangkan oleh James Verhoeven, di mana rata-rata merupakan keuntungan sedangkan penyimpanan dari rata-rata dijadikan risiko. Pada umumnya, model newsboys memiliki periode produksi yang tidak terlalu panjang dikarenakan barang diproduksi memiliki batas waktu yang tidak terlalu lama. Selain dilihat dari masa kekadaluarsa, barang juga dapat dilihat hasil penjualan barang tersebut. Jika barang yang bersangkutan dijual dengan harga yang normal, maka barang tersebut masih dalam batas waktu. Tujuan dari model newsboys adalah menentukan jumlah produksi optimal yang memberikan keuntungan yang maksimal dan prediksi besar risiko atau penyimpangan dari keuntungan akan diperoleh tersebut. Materi selanjutnya yaitu pendekatan kapasitas reaktif. Jika pesanan dilakukan pada awal musim penjualan untuk produk dengan musim pendek, mungkin ada risiko yang cukup besar 2 kali setahun, mulai bulan Februari dan Juli, sebuah toko melakukan pemesanan. Urutan pertama dalam perkiraan untuk awal Oktober. Akhir Januari melihat kedatangan pesanan baru, jadi waktu tunggu pesanan adalah 4 bulan. Sebuah retail memilih berapa banyak yang dipesan terlebih dahulu dengan melihat penjualan 2 bulan pertama. Dalam sebulan, pesanan kedua akan terisi, karena pemasok bekerja lebih lama dan menjadi lebih mahal. Transportasi lebih cepat dan biaya meningkat, oleh karena itu waktu tunggu lebih pendek. Selanjutnya, vendor managed inventory merupakan salah satu sistem manajemen persediaan barang dengan mengandalkan kerjasama perusahaan dengan vendor atau supplier untuk dapat melihat stok perusahaan dan langsung mengisi sesuai target penjualan perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi vendor managed inventory, yang pertama, hubungan dengan mitra kerja. Faktor ini mempengaruhi strategi vendor managed inventory, yaitu kemitraan menjadi suatu solusi agar usaha dapat menciptakan
menciptakan kepercayaan yang berjalan dengan baik sehingga dibutuhkan ikatan partnership yang kuat. Yang kedua, keuntungan bagi kedua pihak. Dalam membangun hubungan bisnis yang terjalin jangka panjang, maka dalam hubungan supplier collaboration ini harus dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, memiliki tujuan yang sama. Penerapan strategi vendor managed inventory sangatlah dibutuhkan adanya tujuan yang sama, seperti dapat menciptakan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Keempat, sumber daya yang mendukung. Dengan adanya dukungan dari sumber daya perusahaan akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Dengan tingkat efisiensi perusahaan dapat merencanakan untuk hal-hal yang bersifat ekspansi dan inovasi sehingga dapat tetap memiliki keunggulan kompetitif dengan para pesaingnya. Yang kelima, teknologi yang memadai. Pada perkembangan teknologi saat ini, faktor teknologi sangat berpengaruh pada vendor managed inventory karena hal ini akan dapat mempercepat proses bisnis. Selanjutnya, hambatan dalam manajemen persediaan, yaitu yang pertama, akurasi stok barang yang rendah, yang kedua, tata letak gudang yang tidak efisien, yang ketiga, lokasi stok barang, yang keempat, naik turunnya permintaan barang, dan yang terakhir yang kelima, kontrol kualitas stok barang yang rendah. Thank you.